Ya, tapi kalau secara saya pribadi antara skeleton dan VSS, saya lebih suka VSS karena lebih nyaman aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Hari ini saya masih unboxing dan review lagi. Saya baru kedatangan sebuah joran atau rod. Ini dia. Tebak-tebakan. Warna sarungnya adalah hijau. Warna sarungnya hijau muda ya. Oke. Apakah gerangan? Nah, ini dia brand yang sudah nggak asing lagi. Relix Nusantara dengan seri capung ya, rodnya, jorannya capung. Ya, sebenarnya Relix capung ini bukan brand yang baru ya, udah lama gitu ya, udah lama. Ini dia. Barangnya dari sini. Nah, cuman ini adalah generasi yang kedua ya, Gen 2. Generasi yang kedua. Perbaruan dari generasi yang pertama tentunya. Nanti kita cek aja, kita review bareng-bareng apa bedanya generasi pertama dan generasi yang kedua. Ya. Oke, sekilas ini ya Relix capung. Jadi Relix capung ini, apalagi dengan brand Relix sih, Relix Nusantara ya tentunya. Sudah malang melintang, sudah banyak banget brandnya dia, ya brand jorannya ya. Jorannya sudah banyak banget, varian-varian jorannya, termasuk ini yang paling murahnya yaitu Relix Nusantara capung. Ini yang gen keduanya, generasi keduanya. Capung ini ya, kebetulan untuk capung ini spesialis untuk teman-teman yang suka main casting ya, apalagi ultralight casting atau UL. Nah, ini sangat cocok banget ya. Udah gak asing lagi ya, brand capung. Kemudian yang paling larisnya yaitu cangkek ya, cangkek, apalagi itu yang juga buat teman-teman yang main UL, ultralight casting, itu sangat cocok sekali. Dan untuk capung ini memang varian yang ekonomisnya ya, yang paling murahnya. Tapi bukan berarti murah itu kualitasnya nggak bagus, enggak. Justru kalau saya lihat dengan brand Relix Nusantara ini standar lah ya, standar untuk kualitasnya, bukan yang murah-murahan banget gitu. Apalagi dengan yang brand yang paling rendahnya ini, capung ini, varian capung ini udah lumayan cukup bagus untuk main-main casting ya, ultralight casting. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan jorannya ya, jorannya atau rodnya capung ini. Oke, masih sama ya, capung ini bentar, saya yang dapat ini adalah seri yang 662 teman-teman ya, 662 yang saya dapat ini. 662 adalah, pengertian 662 itu adalah panjangnya ya, panjangnya itu adalah 6,6 inch ya. 6,6 inch itu sekitar 100 hampir 2 meter ya, 198 kalau nggak salah. Nah, yang duanya itu adalah 2 section ya, dibagi 2 section, dibagi 2 bagian. Kebetulan ini medium mid section, sambung tengah ya. Jangan sampai salah pengertian ya teman-teman ya. Kode di sini itu adalah kode panjang dan kode sectionnya ada beberapa section. Kalau misal nih 664 gitu ya, berarti 6,6 dibagi 4 section, seperti itu ya. Jangan sampai salah penyebutan di situ. Jadi terjadi beda pengertiannya. Kalau 6,6 6,62 gitu ya, berarti 2 section gitu. Oke, ini yang 6,6 ya, 662 yang saya dapat. Tipenya jab style tetap ya, jab style. Kemudian ada real set di sini dengan warna hijau ya, blanknya tetap hijau. Tapi sepertinya nampak lebih agak muda dikit kayaknya ya, kayaknya agak lebih muda dikit dibanding capung yang generasi pertama ya. Ini yang generasi kedua dia agak lebih mudaan ya. Kemudian ini warna putih, blank. Ini agak ada tekstur bersisiknya ya. Ini mah sama kayak capung pertama juga, teksturnya agak bersisik seperti ini ya. Kemudian ini dari ring guide di sini, sambungan tengah sampai sini, sampai ujung ya. Untuk main-main UL, oh ya ini tipe ukuran 662. Nah,
Ini ada spesifikasi di sini, saya bacain aja. Untuk lure weight-nya 1 sampai 8 gram, kemudian line-nya 1 sampai 5 lips. Jadi ini seri yang 1 sampai 5 lip. Ya. 1 sampai 5 lip ya lumayan cukup ringan. Nah, ini action-nya. Kita lihat. Action-nya seperti ini. Nah, tipe-tipe moderate ya, teman-teman. Untuk main UL sangat enak, ringan, dan cukup lumayan lentur juga di ujungnya ya. Ringan sih teman-teman, ringan. Oke, untuk ring guide-nya ada berapa, kita lihat, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ring guide masih sama, belum Fuji teman-teman ya. Baik yang di generasi pertama juga belum Fuji, tapi kalau nggak salah ini sudah menggunakan ring guide Seaguide ya. Seaguide itu diklaim lumayan tahan karat juga ya. Ketika kita main di air laut atau air asin itu cukup menahan karat ya. Diklaim seperti itu untuk ring Seaguide-nya sendiri, seperti itu teman-teman. Kemudian apa yang menjadi perbedaan Gen 1 dan Gen 2? Nah, ini terletak di sini teman-teman. Di reel seat-nya ya, di reel seat-nya nih. Nah, ini jika kita lihat, kita putar ada suara clickernya ya. Ya, khasnya di reel Relix ada clickernya seperti ini, reel seat-nya. Ya, perbedaannya di sini. Di reel seat, kalau di Gen 2 ini menggunakan tipe VSS ya, yang ketutup sininya ya, ketutup. Kalau yang pertama, Gen pertama kalau nggak salah dia skeleton ya, tipenya skeleton, jadi patah. Jadi di ininya patah, blanknya kelihatan di sini, di bagian sini, jadi nggak nyambung gitu ya, antara atas dan bawahnya itu nggak nyambung, skeleton. Sebenarnya kalau untuk kelebihan dan kekurangannya sih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, antara skeleton dan tipe VSS ini. Kalau untuk skeleton sih memang kelihatan lebih keren aja sih, lebih keren, dia lebih ramping gitu ya, lebih keren, kelihatan lebih keren aja gitu. Ya, tapi kalau secara saya pribadi antara skeleton dan VSS, saya lebih suka VSS karena lebih nyaman aja teman-teman. Karena kan ini kan tipe UL ya, dipakai buat casting ya. Jadi tangan kita akan sering pegang reel seat ya. Jadi lebih di sininya nggak cepat pegel aja di bagian sini. Ini kan penuh ya, ketutup penuh. Kalau skeleton dia ininya patah. Jadi kalau saya pribadi sih suka sering capek aja gitu kan kalau skeleton. Kalau VSS dia penuh, jadi lebih nyaman aja. Kalau saya pribadi kenyamanan lebih enak VSS daripada skeleton. Tapi kalau untuk kerennya, kelihatan kerennya sih memang kelihatan gagah dan keren tipe-tipe skeleton. Seperti halnya yang di capung generasi pertama, ataupun kalau nggak salah yang pernah saya review Joran UL itu Daido Emperor. Nah, Daido Emperor juga menggunakan tipe reel seat skeleton gitu. Tapi untuk kekuatan ya sama aja sih teman-teman, sama aja. Cuman kenyamanan dan tingkat kekerenannya aja gitu. Tingkat kekerenan dan tingkat kenyamanan itu bedanya di situ aja gitu ya. Balik lagi ke masing-masing gitu kan. Kalau nyamannya skeleton ya skeleton, tapi kalau VSS ya oke, nggak masalah juga gitu ya. Begitu kalau untuk kekuatan sama aja. Dan ini nih ada tulisan Relix-nya juga di sini. Reel seat-nya punya Relix punya ya, reel seat-nya gitu. Dan ada suara clickernya. Gitu. Oke, untuk harga tipe yang 662 itu harga kisaran 300-an ribu, masih sekitar segitu. 300-an sampai 350-an ribu lah teman-teman ya, tergantung sellernya. Nanti mungkin saya cantumin juga link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Nanti silahkan dipilih dari beberapa online shop yang harga yang paling murah dan lokasi tentunya ya, yang paling dekat dengan lokasi teman-teman sekalian, biar ongkirnya nggak terlalu mahal ya. Oke, gitu ya. Ini dia actionnya teman-teman. Kalau actionnya sih sama capung yang pertama ya, sama aja sih. Oke, ring guide juga sama, jumlah ring guide juga sama gitu. Cuman beda di reel seat dan kalau nggak salah
warnanya aja sih, ini agak, kalau yang pertama agak tuaan dikit, hijaunya ini agak muda. Oke, langsung aja kita lihat penampakan lebih detailnya, lebih close up, lebih dekatnya dari Relix Nusantara capung ini, supaya teman-teman lebih jelas ya, biar lebih mantep ya ketika teman-teman sebelum membeli capung ini. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke, ini dia teman-teman penampakan lebih detail, lebih jelasnya dari Relix Nusantara capung generasi kedua yang tipe 662. Oke, kita mulai dari section yang bawahnya. Ini ada Eva ya, terus ada ring warna emas, kemudian ini blank dengan logo Relix Nusantara, real seatnya Relix punya dengan tipe VSS, dan ada suara clicker ya. Ini perbedaan, jadi salah satu perbedaan real seat antara Gen 1 dan Gen 2 di sini ya teman-teman ya, skeleton dan VSS. Oke, lanjut ke blank. Ada bendera Indonesia, capung. Oh ya, sebentar, maaf. Saya tambahin sedikit, ada logo petir ya di sini. Nah, berarti bahannya karbon. Ketika petir, hujan badai, ada petirnya, hindarin dulu, istirahat dulu mancingnya. Lanjut, bendera Indonesia, logo capung 662, ada gambar capung dan tulisan UL, ultralight casting. Kemudian ini warna hijau, putih, kemudian hitam. Nah, ini ada sisiknya ya teman-teman ya, tuh kalau kelihatan tekstur sisiknya, blanknya ya, ya kan. Dan ini ada ring guide. Ring guide-nya punya Seagate ya, Seagate punya, bukan Fuji tapi Seagate, tapi udah diklaim, dibilangnya tahan karat teman-teman. Dan ini blank karbon hollow ya. Oke, lanjut yang atasnya. Ini atasnya juga karbon hollow, bolong ya. Lanjut, ini juga masih bersisik ya. Ring guide lagi, ring guide lagi, ring guide, dan top guide nya ini dia. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 yang ada di bawah. Jadi total ada 8 ring guide teman-teman, dengan menggunakan tipe Seagate ya, bukan Fuji tapi Seagate, tapi sudah diklaim sudah lumayan tahan karat. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada terus, ini sarungnya tadi ya, Relix capung 662, line weight-nya lure weight-nya 1 sampai 8 gram dan line weight-nya 1 sampai 5. Panjang 6,6 inch, begitu kurang lebihnya ya. Oke, itu ya penampakan lebih dekatnya dari Relix Nusantara capung generasi kedua. Oke, itu dia teman-teman ya, penampakan lebih dekat, lebih jelasnya, lebih detail dari Relix Nusantara capung yang generasi kedua. Oke, kesimpulan ya, udah pastilah ini dipakai buat ultralight casting ya. Teman-teman yang suka casting, ini bisa dicoba, bisa dipakai ya. Sangat rekomendasi ya. Untuk budget-budget sekitar 300.000 ketika mau cari joran atau road UL, inilah pilihan, bisa jadi satu pilihan, salah satu pilihannya ya. Tapi boleh dicoba bagi teman-teman yang suka casting dengan target ikan-ikan yang agak lebih gedean gitu ya. Bisa dicoba juga, karena saya pernah lihat juga di YouTube sebelah gitu ya, ada channel teman-teman YouTuber lain, dia pakai capung tapi bisa narik ikan GT gitu ya, ikan-ikan ya mungkin ukuran 2 kilo gitu masih mampu gitu ya, masih mampu gitu. Apalagi main-main di pinggir pantai itu kan banyak ikan-ikan yang agak gede-gede juga, ikan GT yang pinggir, kemudian ikan-ikan barakuda yang ukuran 2 kilo lah, kayaknya sih masih mampu gitu ya, meskipun ini ultralight casting. Oke, gitu aja dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan referensi sebelum membeli Relix Nusantara capung ini. Dan bagi teman-teman yang mau minat beli, silahkan cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ, silahkan dipilih-pilih, pastiin harga yang paling murah dan lokasi yang paling dekat dengan teman-teman ya. Oke,
Sampai ketemu lagi di video mancing koboi selanjutnya. Dukungan dan saran-saran dari teman-teman sekalian sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan untuk kedepannya mancing koboi agar bisa lebih bagus lagi membuat konten-konten atau video-video baik review, unboxing maupun video-video mancing yang lainnya. Dan bisa teman-teman kunjungin ya, cek-cek video-video mancing koboi sebelumnya ya. Ada video-video mancing juga yang paling lama-lama itu, video-video mancing ada. Kemudian video-video unboxing, review dari berbagai brand joran atau rod ataupun reel spinning maupun bait casting juga ada di situ. Silakan dicek-cek, silakan dikunjungin ya. Ada beberapa video-video menarik di situ. Siapa tahu bisa jadi bahan referensi teman-teman sekalian. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.